developer pernah menggunakan tentunya, ya bentuknya nanti akan berupa blok-blok yang intinya adalah menggambarkan bagaimana sistem yang akan kita kendalikan ataupun yang kita kontrol. Nah, di mana dalam penggambaran blok diagram ini nantinya itu ada ketentuan-ketentuan khusus, kemudian ada istilah-istilah khusus, kemudian ada bagaimana penyelesaiannya, misalkan kalau mau diselesaikan ke bentuk fungsi alih ya, atau fungsi transfernya. Nah, jadi gambarannya adalah seperti itu untuk blok diagram kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, analisis dan desain sistem kendali. Suatu hal yang penting dalam kita melakukan analisis dan perancangan sistem itu adalah melakukan permodelan matematik dari sistem yang akan kita kendalikan. Misalkan kayak kemarin kita mau mengendalikan sistem kontrol suhu. Nah, itu dari sistem kontrol suhu itu harus kita modelkan. Inputnya itu apa aja, kemudian outputnya itu apa aja. Kemudian bagaimana pengaruh dari misalkan ada penguatan seperti gain. Nah, oleh karena itu untuk hal ini ada tujuan utama mengapa kita perlu desain ya dan juga analisis nantinya. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan beberapa komponen ya yang sering digunakan untuk sistem kontrol. Kemudian di sini untuk menunjukkan permodelan matematis dari sistem kontrol dan komponennya tadi. Dari sistem yang akan kita kendalikan atau kita amati, komponen-komponennya itu apa aja, faktor inputnya apa aja, kemudian outputnya apa aja, kemudian kontrolnya seperti apa, itu kita harus modelkan secara matematis. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan bagaimana pemodelan itu akan mengarah ke simulasi komputer. Nah, biasanya kalau permodelan itu kan sebelum kita ke real life atau ke komponen secara langsung, itu bisa dilakukan suatu permodelan atau simulasi menggunakan komputer. Nah, inputan komputer itu kan harus mengikuti realnya, tetapi ada kode-kode tertentu, kemudian ada aturan-aturan tertentu agar bisa disimulasikan di komputer. Jadi, gimana sistem kita yang awalnya real time atau real life itu kita rubah ke bentuk model dan nantinya bisa simulasi di komputer itu gimana. Kemudian yang keempat adalah untuk melinearisasikan sistem yang tidak linear ya. Nah, ini biasanya kalau sistemnya tidak linear kita bisa linearkan agar lebih mudah dilakukan analisis. Nah, langkah-langkahnya dalam analisis dan desain sistem ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah kita turunkan model matematis dari suatu sistem fisis ya. Kalau misalkan sistem kendali suhu, kendali kecepatan angin, atau kendali mungkin kelembaban ya dengan membaca lingkungan, kemudian ada aktuatornya, kalau misalkan menaik turunkan suhu bisa aja menggunakan heater, kemudian menaik turunkan kelembaban bisa pakai humidifier. Nah, itu tentu saja ada komponen-komponen fisis yang mana harus kita turunkan ke model matematis. Nah, nanti pakai persamaan diferensial. Kemudian yang kedua, kita memperoleh ya atau kita harus mencari model linear dari komponen-komponen sistem. Penyusun sistemnya itu apa aja? Misalkan dari sensornya, kemudian aktuatornya, kemudian kontrolnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teman-teman menggunakan transformasi Laplace untuk komponen-komponen sistem tersebut. Nah, biasanya akan kita sambungkan ke transformasi Laplace, di mana hubungan dari tiap-tiap komponen, baik input, output, dan proses itu akan digunakan. Keempat adalah kita menurunkan hubungan antara output dan input masing-masing komponen ya. Nah, ini biasanya akan berkaitan dengan fungsi alihnya. Kalau misalkan kita kontrol, itu kan harus kita bandingkan antara outputnya itu apakah sudah sesuai dengan inputnya. Kalau ada error atau selisih, ya kita lakukan pengontrolan agar sesuai dengan set point atau yang akan diinginkan. Yang kelima adalah diagram blok sistem diperoleh melalui interkoneksi komponen-komponen tersebut. Ya, nanti komponen-komponennya akan dihubungkan dan diagram blok sistemnya itu akan mengubah tadi yang awalnya fisis menjadi ya kode-kode, nanti kita lihat.
Kemudian menggunakan reduksi diagram blok untuk memperoleh fungsi alih sistem. Nah, ini kenapa perlu dilakukan reduksi diagram blok? Karena kalau misalkan tidak dilakukan reduksi, itu kan kalau sistemnya kompleks, tentu saja komponennya itu sangat banyak. Dari inputnya, outputnya itu sangat banyak. Maka nanti bisa dilakukan penyederhanaan atau reduksi agar fungsi alih yang menggambarkan sistemnya itu bisa lebih ringkas, tetapi secara fungsi dari input sama output-nya atau prosesnya itu tetap sama dengan gambaran aslinya atau nyatanya. Tetapi dari segi fungsi alihnya nanti itu lebih ringkas atau lebih singkat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan signal flow graph untuk menggambarkan sistem yang kompleks, yang mana nantinya kita bisa peroleh fungsi alihnya dengan lebih sederhana menggunakan formula Mason ya. Nanti kita lihat contohnya, dengan menggunakan formula Mason kita bisa menyederhanakan bagaimana signal flow diagram yang rumit ataupun banyak nanti bisa lebih singkat. Nah, kemudian gunakan beberapa metode analisis desain untuk mendapatkan rancangan diinginkan. Nah, mungkin nanti terakhir bisa ditambahkan dengan kita menganalisis kestabilan ya, bisa pakai kestabilan root Hurwitz ya. Di slide terakhir nanti kita bahas. Nah, ini adalah langkah-langkah ya dalam analisis desain sistem kendali, bagaimana kita harus melakukan analisis dari sistem yang fisis menjadi bisa dikatakan dimodelkan ya, dengan sesuai dengan real life-nya. Oke, kita lanjut. Di sini pendahuluannya adalah pendekatan matematika yang lazim digunakan untuk menganalisa sistem kontrol itu adalah menggunakan permodelan berikut. Yang pertama tentu saja menggunakan transformasi Laplace. Nah, ini merupakan suatu teknik untuk penyederhanaan permasalahan dalam suatu sistem yang ada masukan dan juga ada keluaran ya. Dengan kita melakukan transformasi dari satu domain ke domain pengamatan yang lain. Kemudian ada fungsi transfer, itu adalah perbandingan dari apa? Dari output yang fungsi tadi transformasi Laplace dibandingkan dengan inputnya yang sudah berbentuk Laplace ya. Output itu biasa dipakai respon, istilah lainnya. Kemudian kalau input itu adalah Graving function. Yang ketiga adalah diagram blok. Nah, ini yang akan kita lebih pelajari nanti, merupakan sebuah sistem yang dimodelkan dalam bentuk grafis, di mana biasanya ada kotak-kotak gitu ya. Kemudian ada sistemnya yang sudah dimodelkan berbentuk diagram blok nanti. Kemudian ada diagram alir sinyal atau signal flow diagram. Itu adalah sistem yang dimodelkan dengan aliran sinyal. Nah, ini biasanya dimodelkan menggunakan garis-garis nanti. Beda dengan yang diagram blok. Nah, sebenarnya diagram blok nanti juga bisa dirubah menjadi diagram alih sinyal, dan juga diagram alih sinyal bisa dirubah ke diagram blok. Ini berkaitan ya. Nanti kita bahas bagaimana penggunaan diagram blok dan diagram alih sinyal. Oke. Kita masuk ke diagram blok. Nah, di sini diagram blok atau blok diagram bahasa Indonesianya itu sering digunakan atau umum untuk seorang teknisi ataupun rekayasawan kendali dalam hal memodelkan seluruh jenis sistem, baik sistemnya tentunya yang berbentuk fisis kita rubah ke bentuk diagram blok. Jadi intinya diagram blok ini kita gunakan secara mudah untuk menggambarkan ya ataupun menjabarkan susunan ataupun komposisi dan juga hubungan dari suatu sistem, baik inputnya, outputnya, prosesnya, dan lain sebagainya. Atau bisa dapat digunakan secara bersamaan dengan fungsi alih untuk menghubungkan atau menjelaskan hubungan sebab akibat keseluruhan dari sistem. Dari situ ada misalkan inputannya itu sensor-sensor apa,
kemudian prosesnya itu apa, kemudian adakah faktor pengganggu ya, eksternal maupun internal, kemudian bagaimana keluaran dari sistem tersebut. Nah, diagram blok suatu yang dilakukan oleh tiap komponen dan aliran sinyalnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, misalkan ada suatu diagram blok seperti ini, ada kotak ya, kemudian kita tulis sebagai penguatan atau amplifier. Kemudian di sini ada motor DC, kemudian diteruskan ke beban, dihubungkan, kemudian akan menghasilkan keluaran kecepatan. Nah, di sini misalkan inputan untuk menggerakkan motor DC itu adalah tegangan ya, berbentuk V gitu ya. Kemudian dimasukkan ke amplifier. Amplifier digunakan untuk memperkuat tegangan masukan tersebut. Setelah itu akan masuk ke motor DC, akan menggerakkan motor DC sesuai dengan tegangan masukannya. Nah, tetapi di sini ada torsi pengganggu, itu biasanya adalah torsi awal ataupun torsi ketika motor itu bekerja ya, yang mana motornya itu dihubungkan dengan beban tertentu. Nah, maka nanti setelah dihubungkan akan menghasilkan kecepatan keluaran. Satuannya biasanya menggunakan RPM dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh suatu blok diagram. Nah, kalau kita lihat di sini blok diagram itu kan tersusun dari bangunan, dari blok-blok tertentu ataupun kotak-kotak tertentu ada garis-garisnya. Nah, ini maksudnya apa? Tiap-tiap garis, tiap kotak itu. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian atau penyusun dari blok diagram. Yang pertama itu adalah blok fungsional atau biasa disebut dengan blok saja. Itu adalah simbol operasi matematik pada sinyal masukan blok yang menghasilkan keluaran. Misalkan tadi ya, ada inputnya apa, tegangan, kemudian keluarannya apa, misalkan putaran motor. Gitu ya. Tengahnya fungsi transfernya itu adalah fungsi yang sudah ada tadi dari amplifier, kemudian motor DC, kemudian load atau beban, dan juga torsi pengganggunya. Itu masuk semua di bagian fungsi transfernya. Yang mana fungsi transfer tadi itu sudah menggambarkan keadaan fisisnya ataupun keadaan realnya. Nah, di sini ada input RS, kemudian outputnya itu adalah CS ya. Kemudian ada sinyal. Sinyal biasanya itu digambar menggunakan anak panah yang ini. Ada input untuk masukan dan output untuk keluaran. Nah, sinyal di sini adalah anak panah yang menuju ke blok, menunjukkan masukan, kalau yang keluar atau meninggalkan blok itu adalah menyatakan keluaran. Kemudian, nah ini yang sering ada atau biasanya ada, tentu saja itu ada yang disebut sebagai titik penjumlahan atau summing point ya. Simbolnya itu adalah lingkaran, yang ini, kemudian ada X ya. Nah, summing point atau titik penjumlahan itu adalah kalau kita mengacu di sini menunjukkan operasi penjumlahan ya. Tergantung nanti kalau tandanya apakah dia plus atau minus, kemudian ada tanda silangnya ya. Nah, itu digunakan untuk operasi penjumlahan. Nah, ini sangat lazim akan teman-teman temui ketika menggambar blok diagram, misalkan untuk sistem kendali yang memiliki umpan balik ya, atau feedback. Nah, ketika ada sistem yang memiliki umpan balik atau feedback, ataupun sistem baik yang feedbacknya forward atau backward, itu akan ada yang disebut sebagai titik cabang atau branch point ya. Nah, titik cabang atau branch point itu adalah yang awalnya sinyal tadi itu satu arah, kemudian dia bisa dipecah menjadi arah yang lain ya, bisa masuk lagi ataupun bisa lurus ke blok yang lain gitu. Contohnya di sini adalah blok diagram seperti ini, ada titik penjumlahan yang summing point tadi,
Ini inputannya, kemudian masuk ke fungsi transfernya atau fungsi alih. Nah, di sini keluaran dari fungsi alihnya itu akan dipecah ya, atau dibagi dua, satunya ke arah keluaran atau CS, kemudian satunya digunakan sebagai pembanding kira-kira dari inputnya itu apakah telah sama dengan outputnya. Nah, ini yang disebut sebagai titik cabang. Dari awalnya satu, dia akan blok diagram ini atau blok diagram dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada bagian blok diagram itu ada variasinya. Nah, variasinya adalah seperti ini. Pertama itu adalah ada diagram blok sistem yang tertutup. Nah, pada bagian blok diagram sistem tertutup ini, keluarannya atau bagian CS itu akan diumpan balikkan kembali ke titik summing point atau penjumlahan di sini. Untuk apa? Untuk dilakukan perbandingan dengan masukan acuannya atau set point-nya RS, apakah telah sama ataupun masih memiliki selisih ya. Nah, keluarannya untuk blok dari si CS ini akan diperoleh dengan mengalihkan dari fungsi alihnya dengan selisih atau masukan blok yang di bagian IS atau errornya. Jadi dikalikan fungsi alihnya dengan errornya, nanti akan menjadi keluaran di blok yang CS. Nah, selain yang tertutup, itu ada yang terbuka. Bedanya dengan yang tertutup, kalau tertutup itu ada pengaruh dari sini. Dia akan kembali ke bagian summing point untuk dilakukan perbandingan tadi dengan set point-nya. Kalau tidak dilakukan perbandingan atau lurus-lurus saja, itu disebut sebagai diagram blok sistem yang terbuka. Maksudnya terbuka adalah dia tidak ada umpan baliknya. Jadi keluaran dari sisi S di sini, nah, keluaran yang di CS di sini itu tidak diumpan balikkan, tidak kembali lagi, tetapi langsung saja outputnya nanti berdasarkan dari RS, kemudian dia udah masuk ke fungsi transfernya, keluarannya itu adalah langsung, tidak perlu dibandingkan dengan RS-nya atau dicari nilai errornya tidak perlu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan diagram blok sistem yang terbuka. Nah, yang ketiga di sini ada sistem loop tertutup dengan gangguan ya. Nah, kalau ada gangguan berarti dari sistem loop tertutup tadi ada masukan dari lain yang mengganggu dari sistem ya. Nah, di sini bila dua masukan ke sistem, baik masukan acuan ataupun gangguan, tiap-tiap masukan itu bisa dihilangkan satu sama lain secara bebas dan hubungan keluaran tiap-tiap input bisa ditambahkan untuk menghasilkan keluaran lengkap. Jadi ada satu inputan yang di bagian acuan sama inputan di bagian gangguan itu nanti bisa kita jumlahkan agar jumlahnya ya atau sudah dilakukan perubahan di fungsi alihnya itu akan menghasilkan di bagian CS-nya. Bedanya di sini adalah dia ada gangguan nih di sini. Beda dengan yang sistem tertutup tadi tanpa gangguan. Ini akan masuk ke bagian summing point di sini, kemudian dibandingkan lagi hasilnya dengan errornya, apakah ada perbandingan selisih ya antara RS dengan di bagian CS-nya atau di bagian output-nya. Jadi 3 jenis tadi, yang pertama adalah sistem loop tertutup, kedua adalah sistem loop, sistem yang terbuka, kemudian yang ketiga adalah sistem loop tertutup dengan gangguan. Bedanya adalah dari yang tertutup tadi ada feedback yang akan kita bandingkan dengan acuannya.
Kemudian kalau yang terbuka itu adalah tidak ada perbandingan. Sedangkan kalau yang loop tertutup dengan gangguan itu mirip dengan yang tertutup, tetapi ada input lain, itu adalah inputnya di bagian sini sebagai gangguan. Nah, itu adalah jenis-jenis ya, atau bagian-bagian dari diagram blok. Nah, untuk bentuknya sendiri, nah ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Bagaimana hubungan antara input dan juga output ya, secara basic, dari suatu single block diagram itu mengikuti hubungan seperti ini. Hubungannya adalah ngajar. Hubungannya adalah seperti ini, misalkan U itu sebagai inputnya, kemudian YS-nya itu sebagai output. Nah, di sini kalau dihubungan dengan single block saja, ini GS-nya adalah fungsi alihnya. Jadi nanti YS atau si output ini dihasilkan dari apa? Dari US atau inputan, input dikalikan dengan GS ya. GS ini adalah fungsi alih transfer atau gain juga bisa. Nah, ini adalah fungsi alih transfer. Nanti outputnya akan dihasilkan dari input dikali dengan fungsi alihnya. Nah, setelah kita tahu untuk yang single, sedangkan di sini untuk blok diagram itu sendiri bisa dihubungkan dengan 3 buah bentuk ya. Yang pertama adalah cascade, yang kedua adalah paralel, yang ketiga adalah feedback. Nah, kalau cascade ini mirip dengan hubungan seri ya. Kalau paralel ya hubungan paralel, sedangkan feedback hubungan yang outputnya dibandingkan dengan input referensinya. Nah, kita lihat satu-satu untuk bentuk diagramnya ya, dari cascade, paralel, dan juga feedback. Pertama itu ada bentuk hubungan cascade atau seri. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Di sini ada 3 buah ya, 3 buah gain atau perbesaran. Kemudian ini sebagai input US-nya, kemudian YS-nya itu sebagai output. Kalau misalkan teman-teman ada kurang jelas nanti boleh langsung ditanyakan ya. Nah, di sini input sendiri US itu akan masuk ke bagian penguatan atau G1S ini sebagai gain ya. Jadi sinyal inputnya termasuk ke gain pertama itu akan menghasilkan X1S. Nah, X1S itu adalah output yang dari sini nih. Berarti X1S dihasilkan dari mana? Dari input ini dikali dengan G1S. Akan menghasilkan X1S gitu ya, atau X1. Kemudian untuk X2 yang ini itu akan dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari X1S dikali dengan G2S. Nah, X1S-nya yang ini dikalikan dengan gain kedua, gain yang ini. Sedangkan di bagian YS atau output terakhir, itu dihasilkan dari mana? Ya, dihasilkan dari perkalian semua ini. Dari X1S dikali dengan X2S dikali dengan G3 atau gain ketiga. Jadi YS sendiri dihasilkan dari X2 yang ini dikali dengan gain ketiga. X2-nya kan terdiri dari X1S dikali G2. Maaf, X1 S-nya itu kan dihasilkan dari U dikali dengan G1. Sehingga kalau kita dijabarkan ya, atau dikeluarkan di bagian YS sendiri, itu dihasilkan dari perkalian semua blok diagram yang sebelumnya. Jadi YS-nya sama dengan inputnya US atau U dikali dengan gain pertama, dikali dengan gain kedua, dikali dengan gain ketiga. Hasilnya kalau kita rangkum sebagai GX ya, atau gain equivalent atau
gain keseluruhan. Sehingga di sini adalah untuk menghasilkan YS atau outputnya dihasilkan dari input dikali dengan G ekuivalen ya, atau G keseluruhan. Dari G1, G2, dan juga G3. Nah, jadi ini adalah hubungan untuk yang cascade atau seri. Berarti hubungannya adalah mengikuti seri ya. Kalau teman-teman pernah mengerjakan dulu hubungan resistor ya, itu kan tinggal dijumlahkan. Nah, kalau di sini dikalikan. Nah, jadi the equivalent transfer function dari cascade block ataupun serial ini, kalau kita buat ke bentuk lebih sederhana, tinggal kita hubungkan seperti ini. Jadi ada inputnya, kemudian ada outputnya, kemudian kita bisa bikin menjadi single block diagram. Jadi dalamnya itu adalah dari G ekuivalen yang ini. Dari G1 dikali G2 dikali dengan G3. Nah, ini adalah hubungan yang pertama untuk yang cascade ya, atau seri. Nah, ini silahkan ditanamkan ke pikiran kalian dan juga dihafalkan. Jadi kalau seri tinggal dikalikan saja dari kiri, dari bagian input sampai ke bagian outputnya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita oh ya, udah muncul ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke bentuk atau hubungan kedua, itu adalah ke bagian yang paralel. Next. Oke. Nah, bentuk hubungan untuk yang paralel itu berarti ada input, output, kemudian di sini ada summing point ya, atau penjumlahan. Nah, jadi kalau bentuk paralel, bentuknya akan disusun seperti ini dari atas ke bawah, kemudian mengikuti sambungan paralel, yang mana X1, X2, X3 itu didapatkan dari tiap-tiap pengalian dari gain-nya dikalikan dengan inputnya. Berarti kalau X1 itu dihasilkan dari inputnya atau US dikalikan dengan gain yang pertama yang ini kan. Jalurnya ke sini, ke atas. Kemudian yang X2 itu bisa dihasilkan dari inputnya dikalikan dengan ini penguatan yang tengah nih. Sedangkan X3 dikalikan dari inputnya masuk, kemudian dikalikan ke G3 yang ini. Yang mana nanti hasil akhirnya itu tetap dijumlahkan semua ke bagian summing point nih, masuk ke sini semua. Nah, dijumlahkan semua sehingga YS-nya itu dihasilkan dari ini. X1 ditambah plus minus X2 plus minus X3. Nah, nanti tergantung dari tanda di sini ya, apakah dia plus, apakah dia minus ya. Kalau plus berarti dia dijumlah, kalau minus berarti dikurangi. Nanti di sininya juga akan mengikuti dari tanda yang ada di sini. Sehingga kalau dijabarkan, si output YS itu didapatkan dari X1S ya, berarti dikalikan dari U dikali G1, kemudian plus minus tergantung simbolnya, U dikali G2 plus minus U dikali G3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan yang tadi, input dikali dengan G ekuivalen, yang mana G ekuivalennya itu tergantung dari gain dari G1, G2, dan juga G3. Sehingga kalau kita buat ke bentuk blok diagram lebih sederhana, terdiri. Nah, jadi seperti ini. Ada bagian input, kemudian ada blok diagram di tengah, kemudian ini outputnya. Yang mana di sini dihasilkan dari gain pertama, plus minus tergantung dari tanda di sini ya. Kemudian G2 plus minus G3. Nah, ini beda dengan yang tadi dikali, kalau di sini ditambah. Ini untuk bagian yang paralel. Sekarang yang ketiga, selanjutnya itu adalah ke bagian yang
feedback ya. Nah, obvious interest to us, jadi tidak dibiarkan saja, maka outputnya itu perlu kita kendalikan apakah telah sesuai dengan input atau set point inputnya. Nah, bentuknya kalau feedback tentu saja di sini akan ada output dari blok GS ini atau gain-nya akan diumpan-balikkan ke belakang. Masuk di sini ke summing point. Nah, sehingga untuk outputan YS dengan inputannya adalah RS, itu dihasilkan dari apa? Dari error, ES. Error itu adalah selisih dari output yang di sini kita bandingkan dengan inputnya. Dikalikan dengan GS baru menghasilkan si YS-nya. Nah, ini ya, ES-nya itu adalah RS dikurangi dengan XS. Dari input dikurangi dari si XS yang ini. Nah, XS-nya itu dihasilkan dari XS-nya itu dihasilkan dari YS dikali dengan si HS. Output yang pertama dikalikan dengan si HS-nya, berapa nilainya nanti sebagai selisih ya. Sehingga nanti kalau dengan feedback form sendiri, ini menjadi persamaan seperti ini. Untuk outputnya, YS sendiri itu sama dengan output input reference, maaf, RS dikalikan dengan GS yang ini, dibagi dengan 1 ditambah dengan GS dikali HS. Nah, 1 ditambah GS dikali HS itu adalah sebagai sinyal feedback-nya. Sehingga the closed loop transfer function atau TS itu hasilnya adalah dari outputnya YS dibanding dengan inputnya RS yang adalah yang ini. GS dibagi dengan 1 ditambah G, gain-nya dikali dengan HS. Nah, ini untuk bagian feedback yang mana banyak ya, ataupun sering akan kita gunakan nantinya di sistem kendali seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini tadi di bawahnya itu ada 1 ditambah ya. Nah, 1 ditambah itu sebenarnya adalah penanda kalau dia sebagai negatif feedback. Kalau dia 1 ditambah ya. Nah, negatif feedback itu tandanya di sini adalah biasanya adalah negatif. Nah, kalau dia di sini negatif di bagian summing point-nya, maka dia akan masuk ke negatif feedback, yang mana nanti di bawah di sini adalah 1 plus ya. Sedangkan kalau positif feedback, nanti kan tandanya itu adalah positif. Nah, itu ditunjukkan dengan bagian ininya itu adalah 1 dikurang ya. Kenapa dikurang ya? Karena dia positif feedback. Feedback-nya itu positif ditambahkan. Min itu adalah si bagian positif feedback. Sedangkan yang 1 plus itu adalah kalau di bawah 1 plus itu adalah negatif feedback. Oke, in general si transfer function-nya itu adalah tergantung forward path gain-nya dibagi dengan 1 dikurang loop gain-nya ya. Nah, ini loop gain-nya apakah dia negatif ataupun positif. Oke, next. Sekarang ini ya ini. Nah, sebenarnya kalau kita menggambar diagram blok sendiri, itu kan tadi terdiri dari blok-blok tertentu ya. Tetapi sebenarnya dari blok original sebutannya itu nanti akan bisa disamakan atau di-convert menjadi blok diagram yang lain ya. Yang lebih jelas tuh yang ini. Nah, di sini
bentuk originalnya bagian kiri, yang kanan itu adalah structure yang equivalent atau sebenarnya kumpulkan ya, atau saya cari sumber yang baik ya, equivalent atau sama dengan hubungan yang kanan. Untuk case yang pertama kita lihat. Nah, di sini misalkan ada inputan RS dan outputannya itu adalah CS. Kemudian di dalamnya itu ada dua buah gain ya. Ada G1 sama G2. Nah, kalau berbentuk seperti ini, itu sebenarnya equivalent structure-nya itu sama dengan tinggal dikalikan. G1 dikali dengan G2. Sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. G1S dikali dengan G2S untuk inputan RS dan outputnya CS. Nah, ini untuk yang case yang pertama. Kemudian case yang kedua, bila ada bentuk yang paralel tadi, ada dua ya, G1 sama G2 di paralel, kemudian masuk ke summing point. Nah, ini tergantung nanti tandanya apakah positif atau negatif. Maka ini sebenarnya tinggal dibikin seperti ini, mirip G1 ditambah atau dikurangi tergantung tanda di sini, ditambah atau dikurang dengan G2. Maka akan menghasilkan outputnya CCS. Nah, ini kalau yang open ya. Nah, sedangkan ini yang ketiga ini yang sering kita gunakan nanti untuk sistem kendali. Dengan suatu sistem yang ada feedback-nya, di sini ada input RS dan output-nya itu adalah CS. Dengan dua buah gain, G1 sama G2, kemudian ada feedback ya, kembali ke bagian summing point yang di sini, maka itu sebenarnya akan equivalent dengan rangkaian atau bentuk diagram yang seperti ini. Bentuk blok diagram seperti ini. Nah, yang atas itu adalah G1-nya, kemudian dibagi dengan loop feedback-nya ya. Karena di sini nanti bisa plus sama minus, tergantung negatif ataupun positif feedback. Kalau di sininya nanti kodenya itu adalah negatif atau negatif feedback, maka di bagian penyebut ini menjadi 1 ditambah G1 dikali dengan G2. Sedangkan kalau di sini nanti adalah plus atau positif ya, maka di sininya nanti menjadi 1 dikurangi G1 dikali G2. Baru dia akan menghasilkan output CS-nya. Oke. Ini yang akan sering muncul ya, atau sering digunakan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu kalau bentuk original structure-nya adalah seperti ini, misalkan ada W, kemudian Z ya, W itu untuk masukkan sinyal ke bagian summing point-nya, kemudian ada lagi nih masukkan dari X ya. Kemudian di bagian summing point kedua ada masukkan dari Y, baru keluarnya Z. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan dari dua summing point ini menjadi satu saja. Tinggal kita masukkan sinyal-sinyalnya. Pertama ada W, kemudian ada X, kemudian ada Y. Baru outputnya adalah di bagian Z. Nah, ini sama dengan yang bagian yang kiri, dengan summing point yang 2. Nah, kalau di sini kan lebih simpel ya, atau lebih ringan, tetap sama dengan ini ya, ada 3 buah input dan 1 buah output. Kemudian ada case yang kelima, case-nya adalah seperti ini. Misalkan sebelum dari summing point ini ada gain, kemudian inputnya ada 2 X sama Y. Nah, kalau kita mau rubah di bagian ke bawah si gain-nya, itu kemudian masuk ke summing point di sini, tetapi di bagian setelah summing point itu ada si G-nya. Nah, sedangkan yang keenam, ini juga akan seperti ini. Misalkan di sini ada 2 buah sinyal input masuk ke summing point, maka kalau G-nya di bagian di belakang itu sebenarnya sama dengan kalau kita rubah menjadi di awal nih. Kita rubah ke sini sama ke sini. Dua-duanya harus diberikan gain ya. Sebelum masuk ke summing point, nanti akan sama saja dengan yang ini.
Nah, yang ketujuh, kalau misalkan ada sinyal input seperti ini ke G, kemudian di sini ada branch-nya, balik lagi ke belakang. Nah, sebenarnya si ininya itu bisa kita rubah ke bagian sini ya, menjadi yang ini. Kemudian gain-nya juga akan berubah di sini. Nah, kemudian untuk case yang ke-8, misalkan gain-nya adalah di sebelah kanan seperti ini, setelah branch point. Kemudian kalau dirubah, itu sebenarnya sama dengan seperti ini. G-nya ada di sebelah kirinya sebelum branch point. Nah, kalau di bagian branch point-nya itu berarti dia sudah dibagi ya. Nah, atau sebagai feedback tadi adalah menjadi seperti. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sering muncul nanti kalau kita membuat blok diagramnya. Jadi ini kalau teman-teman hafal sangat bagus. Kalau tidak hafal nanti boleh latihan, kemudian boleh di print ya, kemudian dihafalkan, itu akan lebih baik. Yang 3 ini sering dipakai, kemudian yang selanjutnya mungkin nanti tergantung dari konteks soalnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di contoh soal biar lebih afdol ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, misalkan ada soal, ini mirip dengan yang kemarin ya. Find the transfer function of the closed loop system below ya. Di sini ada diagram blok. Misalkan ada inputan RS dengan outputnya itu adalah CS. Kemudian ada gain-nya ada 2. Ada pertama itu adalah 4 per S plus 1. Kemudian yang kedua itu adalah gain-nya adalah 1 per S. Kemudian di sini ada feedback-nya ke belakang. Masuk ke bagian summing point, di mana di bagian summing point-nya itu dia tandanya itu adalah negatif. Yang mana kalau negatif dia adalah apa nih? Negatif feedback ya. Nah, di sini kan negatif nih. Kemudian dia ada feedback ke sini. Nah, ini berarti dia adalah Oke, di sini G-nya ada 2 ya. Ada yang ini, G1, ini G2. Ini outputnya, ini input. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Atau kalau kita mau mencari transfer function-nya ya, dari closed loop ini, pertama kita bisa gunakan case atau kasus pertama tadi yang dari tabel. Untuk apa? Untuk menghubungkan atau menggabungkan dari gain pertama, G1 yang ini, atau hubungkan dengan yang G2, berarti tinggal dikalikan. G1 dikali dengan G2. Berarti 4 per S plus 1 dikali dengan 1 per S. Hasilnya adalah 4 dibagi dengan S dikali dengan S plus 1 ya. Ini S dikali S plus 1. Nah, di sini kita sudah punya bentuk blok diagram yang lebih ringkas. Nah, selanjutnya di sini ada feedback ya, yang mana feedback-nya itu adalah negatif feedback. Nah, oleh karena itu, kalau kita negatif feedback atau feedback sendiri untuk bagian sistem yang closed loop ini, kita pakai case yang ketiga. Case yang ketiga tadi yang mana? Yang ini. Kalau dia ada feedback yang balik lagi nih ke sini, maka kita akan rubah menjadi persamaan seperti ini, equivalent structure-nya ya. Oke, jadi di sini 4 per S dikali S plus 1 untuk G-nya. Maka kita rubah ya menjadi case 3, kita pakai tadi untuk mendapatkan transfer function-nya. Berarti, ini memang ya. Nah, ini kan tadi kalau yang negatif kan berarti G dibagi dengan 1 ditambah dengan GH. Nah, karena dia negatif ya. Berarti di sini kita masukin persamaannya ya. CS untuk outputnya dibanding dengan
RS itu sama dengan GS ya, dibagi dengan 1 ditambah GS dikali dengan HS. GS 1 ditambah GS dikali dengan HS. Nah, GS-nya mana? GS-nya kan yang ini kan. H-nya mana? H-nya nggak ada ya, atau 1. GS-nya itu kan yang ini. Nah, ini GS ya, atau G ekuivalen tadi adalah 4 per S plus 1. Ini di luar. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan yang sini ya. GS-nya adalah yang ini. Berarti atas untuk GS juga itu adalah 4 per S dikali S plus 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan GS-nya. GS-nya pakai yang sama, 4 dibagi dengan S dikali S plus 1 baru dikali dengan H-nya. H-nya adalah 1 ya, karena nggak ada. Oleh karena itu, kita bisa cari nih, kenapa ini bisa hasilnya. Ya, kembali lagi. Di sini, teman-teman harus gimana caranya? Ini 1 ditambah 4 per S dikali S plus 1 dikali 1. Nah, ini yang bawah kan kita harus samakan penyebutnya ya. Yang satunya berarti kan ini adalah S plus 1, atasnya S plus 1. Ini untuk yang satu ya, kita rubah, sama-samain penyebutnya. Kemudian ditambah dengan 4 per S dikali S plus 1. Nah, berarti tinggal dikali ini. Yang atas berarti adalah S dikali S plus 1 baru ditambah dengan 4 ya. Hasilnya adalah S plus 1 ditambah 4, bawahnya atau yang bawahnya itu sama, S plus 1. Nah, ini yang atasnya tinggal yang ini ya. 4 per S plus 1. Gitu. Nah, ini karena dia ada pembagian atau perperan, kemudian diperin lagi, ini kan tinggal kita balik ya. Berarti kita balik menjadi perkalian. 4 per S plus 1 dikali dengan yang bawah ini tinggal ditukar. S plus 1 dibagi dengan yang ini jadi di bawah. S plus 1 ditambah 4. Oke, di sini kita bisa coret-coret ya yang sama. S plus 1 ini sama dengan yang bawah. Tinggal atasnya 4 per S plus 1 dikali dengan 4. Nah, ini bisa kita keluarkan ya, atau kita jabarkan, berarti S dikali S kuadrat, ditambah dengan S dikali 1, S, baru ditambah dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah sama. 4 per S kuadrat plus S ditambah 4. Nah, itu adalah fungsi transfernya, ya, transfer function-nya dari blok diagram yang di atas itu. Oke, sampai sini masih aman ya? Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Intinya ini kita gunakan tadi case-case yang ada di tabelnya, itu apakah sama ekuivalen dengan rangkaian atau blok diagram yang lain. Samanya seperti apa? Nanti kita harus gunakan agar hasilnya itu lebih sederhana. Di mana nanti kita bisa menghasilkan transfer function di akhirnya seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini
Contohnya sama, ini adalah feedback. Find the transfer function of the closed loop system below ya. Jadi teman-teman harus mencari transfer function dari sistem tertutup berikut. Nah di sini kita amati ada dua nih summing point-nya. Kemudian feedback-nya juga ada dua, yang ini sama yang ini. Ini untuk input-nya, ini untuk output-nya. Nah yang pertama adalah teman-teman kita amati dulu, di sini ada G1, kemudian ada G2, ada H ya. H-nya itu untuk sinyal feedback-nya. Kita bisa gunakan case yang ketiga tadi untuk menyimpelkan atau menyederhanakan inner feedback-nya ya, atau yang bagian yang ini. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan pakai kasus yang ketiga tadi. Kasusnya adalah berarti karena ini kita lihat nih, tandanya itu adalah negatif atau negatif feedback, maka persamaan menjadi apa? Menjadi yang atas itu adalah G-nya, berarti G2 dibagi dengan 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia negatif feedback. 1 ditambah yang ke bawahnya itu apa? G dikali H. Berarti G-nya adalah G2 dikali dengan H-nya itu adalah HS. Nah, ini menjadi persamaan seperti ini menggunakan kasus yang ketiga tadi. Kemudian di sini ada yang pertama sama yang kedua nih. Kita bisa gunakan case yang pertama tadi untuk menyederhanakan hal ini. Yang ini, yang pertama, dikali dengan yang kedua. Berarti G1 dikali dengan G2 per 1 ditambah G2 dikali H ya. Berarti menjadi ke atas G1 dikali dengan G2 dibagi dengan 1 ditambah G2 dikali H. Nah, ini kita sudah dapat blok diagram yang lebih sederhana. Nah, setelah kita mendapatkan blok diagram yang sederhana seperti ini, kita bisa gunakan lagi yang ketiga tadi, atau kasus yang ketiga, karena di sini ada feedback negatifnya ya, untuk feedback yang bagian yang ini nih. Maka kita bisa gunakan kasus yang ketiga tadi. Berarti yang atas itu adalah sebagai G-nya, kemudian dibagi dengan yang bawah tadi, 1 ditambah G dikali dengan H-nya. Berarti yang atas ini sebagai G, kemudian dibagi dengan 1 ditambah G, ini keseluruhan sebagai G ya, kemudian dikali dengan H-nya. H-nya kan nggak ada, berarti 1. Berarti yang atas itu adalah tadi ya, G per 1 ditambah GS sama dikali HS. Dan G-nya itu yang ini. Nah, ini semua G. Berarti yang atas nih, G1 dikali G2 dibagi dengan 1 ditambah G2 dikali H. Dibagi dengan feedback ya, berarti 1 ditambah karena dia negatif feedback. Ini G-nya, G1 dikali G2 per 1 ditambah G2 dikali H, baru dikali dengan H-nya 1 ya, karena di sini nggak ada nih. Hasilnya ini cara yang sama dengan yang tadi, dengan contoh yang pertama, 1 ini teman-teman samakan penyebutnya, berarti sama-sama ini ya. Kemudian nanti dioperasikan ataupun diselesaikan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Tinggal dikali ya, dibalik. Hasilnya adalah G1 dikali dengan G2 dibagi dengan 1 ditambah G2 dikali dengan H ditambah dengan G1 dikali dengan G2. Nah, ini untuk hasil transfer function dari blok diagram yang di soal 1.2 yang ini. Oke, lanjut. Oke,
Ada pertanyaan silahkan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke reduksi bagian blok diagram tadi. Jadi intinya kalau atau tidak dilakukan reduksi atau pengurangan, itu kan blok diagram bisa aja panjang, tergantung dari sistem yang kita pakai atau kita gunakan. Kalau sensor yang kita gunakan itu banyak, misalkan sistem yang kompleks pengaturan smart home gitu ya, yang diatur mungkin humidity, kemudian tingkat kebisingan dan lain sebagainya, itu kan sangat banyak ya. Jadi kalau kita gambarkan ke bentuk diagram bloknya secara realnya atau tidak dilakukan reduksi, itu kan sangat panjang. Oleh karena itu, sebenarnya blok diagram itu dapat dihubungkan dalam suatu deret saja hanya bila keluaran dari suatu blok tidak mempengaruhi blok selanjutnya. Ataupun dia tidak berefek dengan blok selanjutnya, itu bisa kita buat menjadi satu deret. Ya, tetapi kalau ada efek pembebanan komponen, maka si komponen-komponen itu perlu digabungkan terlebih dahulu menjadi ke dalam suatu blok. Jadi dalam menyederhanakan suatu blok diagram, itu harus diingat hasil fungsi alih dalam arah umpan maju itu harus sama, kemudian fungsi alihnya sekitar loopnya itu harus tetap sama. Kalau kita mau mereduksi atau mengurangi itu, intinya itu harus tetap sama ya. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda kan nanti tidak sama. Berbeda tidak sama. Berbeda berarti tidak menggambarkan ya sistem yang seharusnya. Nah, karena itu sebelum dan sesudahnya itu harus sama. Nah, di sini kita masuk ke bagian signal flow. Signal flow itu biasanya akan menggambarkan bagaimana aliran sinyal ya, aliran dari titik satu ke titik selanjutnya. Nah, di sini kalau sinyal flow itu biasanya bergambar seperti ini ya. Ada bulat gitu. Nah, kemudian akan dihubungkan dengan garis panah gitu ya. Nah, kalau titik bulat ini ya, biasanya itu sebutannya sebagai node ya. Nah, kalau banyak berarti nodes gitu ya. Nodes itu adalah titik yang ini. Nah, nodes itu berarti adalah terminal asal ya. Dari sini misalkan terminal asal, dan bisa saja sebagai destinasi. Terminal destinasi dari apa? Dari branch ya. Nah, branch atau cabang itu sebenarnya adalah arah panah ini nih, arah panah atau arrow, atau yang menghubungkan antara titik ini E ke titik I atau nodes-nya itu kalau dihubungkan itu dihubungkan melalui si branch ya atau cabang tadi. Nah, dalam signal flow sendiri itu nanti ada input node. Nah, input node berarti yang ini nih. Ini sebagai input node. Satu lagi ada sebagai output node. Nah, kalau input node itu adalah node yang hanya memiliki branch keluar. Nah, ini kan branch-nya hanya satu nih, keluar ke sana. Nggak ada yang masuk. Sedangkan output node itu adalah node yang hanya memiliki branch masuk. Nah, di sini kalau kita gambarkan ya sinyal flow-nya misalkan ada node 1, kemudian ada node 2, ini gimana caranya ke node output-nya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kan tinggal dijumlahkan ya. Berarti A ditambah dengan C, karena tandanya plus ya. Kalau di sini minus berarti dikurangi. A dikurangi B dikurangi ditambah dengan C. Dari misalkan ini node 1 sama node 2 ya. Berarti A dikurangi B ditambah C. Nah, itu ekuivalen dengan gambar yang kiri.
Nah, sedangkan ada multiplication atau perkalian, berarti misalkan di sini ada banyak node nih. Ada node 1 atau V1, V2, V3, dan V4. Nah, kalau multiplication berarti dari V1 sampai dengan V4 itu tinggal dikalikan dari branch-nya nih, dari A, B dikali dengan C. A dikali B dikali C. Itu adalah sama ya. Nah, selanjutnya ada bagian node elimination atau penghapusan. Nah, kalau node elimination di sini ada V1, misalkan sebagai node pertama, kemudian ada V2, node kedua, ada V3 dan juga V4. Nah, ini sebenarnya kita bisa menghapus si V2 ini, tetapi di sini nanti branch-nya adalah tinggal dikalikan. A dikali dengan B. Nah, ini. Kemudian yang ke bawah itu adalah A dikali dengan C. Kalau kita dikalikan si bagian branch-nya, bagian node yang V2 itu bisa kita hilangkan. Sehingga gambarnya menjadi sebelah kanan ini. Dari node pertama, V1, dengan branch-nya adalah A dikali B, kemudian ke V3, kemudian V1 ke V4 itu adalah A dikali dengan C. Oke. Kemudian di sini ada feedback path ya. Nah, ini kalau feedback path ada yang balik nih atau kembali dari misalkan node ketiga dia back ke node kedua, berarti di sini ada misalkan ini adalah minus C, berarti dia adalah negatif feedback. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini nih. Ini ada inputnya V1, kemudian ini ada V2 node kedua. Dari V1 ke V2 itu ada branch A, kemudian V2 ke V3 itu ada branch B. Sedangkan feedback-nya di sini ada branch negatif C atau negatif feedback. Berarti V1 ke V2 itu adalah A dikali B dengan feedback di sini nih. Atau kalau mau disederhanakan lagi, V1 ke V2 itu menjadi A dikali B dari sini ya. A dikali B, kemudian dibagi dengan 1 ditambah B ke C yang ini ya. B dikali C karena dia feedback di bagian negatif feedbacknya. Berarti di sini adalah 1 ditambah. 1 ditambah BC dibagi ya, karena dia adalah feedback. Nah, itu untuk feedback path-nya. Sedangkan kalau signal flow yang lebih kompleks, misalkan di sini ada 2 buah feedback, kemudian ada 5 buah node. Dari node pertama, kedua, 3, 4, dan juga 5. Nah, di sini ada feedback path-nya ada 2 nih. Yang ini sama yang bawah. Nah, yang pertama feedback path-nya itu adalah dari node ketiga ke node kedua. Kalau feedback path yang kedua itu adalah dari node keempat ke node kedua. Nah, gimana cara menggambar atau membuat signal flow sendiri? Pertama, teman-teman harus menentukan ya, apa sebagai si input node-nya atau source node-nya, yang mana tadi adalah titik yang hanya memiliki output saja, tidak ada input. Kemudian ada output node-nya, itu adalah titik yang hanya memiliki input ya, contohnya adalah CV5. Kemudian harus teman-teman bikin forward path-nya, berarti yang maju ya dari kiri ke kanan, dari tiap-tiap branch-nya. Selanjutnya ada feedback loop-nya, itu merupakan loop yang balik tadi, contohnya di bagian E sama F, yang ini. Kemudian ada self loop, itu adalah bagian loop yang tertutup, contohnya di V4, ini ya. Kemudian ada patch transmission ataupun branch gain-nya adalah penguat cabang, contohnya dari bagian D dari V4 sama V5. Ya, ini. Dan ada loop transmittance atau loop gain, itu adalah penguatan cabang dalam loop, contohnya dari V2 ke V3 dan V3 ke V4. Nah, itu cara membuat signal flow. Nah, kenapa signal flow ini perlu dibuat atau dibikin?
Karena nanti sinyal flow itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan apa yang disebut sebagai Mason rule ya. Nah, Mason rule yang ini itu adalah suatu aturan ataupun rumus yang mana itu adalah digunakan mencari fungsi transfer dari diagram blok yang rumit tapi bisa diselesaikan secara cepat ya. Nah, rumus ini bekerja pada grafik aliran sinyal atau si signal flow tadi ya, yang titik sama yang garis panah aja. Nah, kenapa tujuannya? Tujuannya adalah menghindari proses penyederhanaan manual yang lebih panjang. Nah, untuk rumusnya sendiri atau persamaannya itu adalah seperti ini untuk Mason rule ya. GS atau fungsi alihnya itu dari CS per RS output dibagi dengan atau dibandingkan dengan inputnya adalah sigma I GI dikali dengan delta I ya, dibagi dengan delta. Delta di sini itu sebagai determinan kalau yang di bawah ini nanti adalah 1 dikurang dengan sigma dari semua individual loop gain-nya. Sedangkan di bagian GIS yang ini itu adalah path gain-nya. Kemudian yang bagian delta I ini itu adalah forward path ya. Determinan. Nah, rumusnya pakai yang ini. Nanti kita harus mencari sigma ya atau penjumlahan. Berarti kalau ada banyak ya yang dijumlahkan juga banyak dibagi dengan si determinannya. Nah, ini ya. Determinan. Hilang. Oke. Untuk Mason rule ini tadi gunanya adalah lebih sederhana untuk dari sinyal flow-nya dari yang panjang nanti bisa menghasilkan sinyal flow yang lebih pendek. Oke, kita coba lihat contohnya biar nggak bingung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan di sini ada diagram blok seperti ini, masukannya dari R, outputannya dari C. Di sini ada feedback-nya ya, ada 2 nih, ada yang forward sama yang negatif nih. Nah, di sini ada H2, H1, H3, H4 sama H5. Di sini ada summing point-nya ya. Di sini juga ada summing point-nya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan persamaannya atau fungsi transfernya dengan aturan Mason tadi? Pertama adalah teman-teman cari dulu tiap-tiap parameternya. Nah, di sini ada berapa forward path. Nah, forward path itu adalah path ya atau jalur yang maju nih. Ada berapa jalurnya? Kalau di sini terlihat ada 2 ya. Yang pertama adalah yang ini forward path-nya. Ini kan maju nih dari input menghubungkan sampai ke output. Nah, itu ya forward path itu adalah penghubung dari input sampai dengan output. Yang pertama adalah yang ini. Pertama. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua itu adalah yang ini. Sini, sini, sampai ke sini. Nah, forward path-nya itu kan ada 2. Kemudian kita lihat path gain-nya ya, atau penguatan di jalur forward pertama sama forward yang kedua. Untuk yang pertama itu kan ada penguatan 1 di sini ya, H1. Maka path gain-nya untuk G1 itu sama dengan H1. Kemudian di bagian forward path yang kedua yang ini, nah ini ya, itu ada apa aja gain-nya. Nah, di sini kan ada H2, ada ini kan H3 sama H4. Berarti ada 3. Berarti tinggal dikali H2 dikali H3 dikali H4. Itu untuk path gain-nya di bagian forward path yang kedua. Kemudian yang perlu dicari lagi itu adalah teman-teman harus mencari si loop path-nya atau bagian pengulangannya itu yang mana. Loop path-nya kan yang ini, 1 nih. Nah, di sini loop path-nya itu ada di bagian H5 ya. Tapi loop path-nya itu sebenarnya dari sini.
sini pengulangan, sini ya, sini, kemudian balik lagi, nah kemudian ke sini lagi. Sehingga bagian loop pad-nya atau L1 itu sama dengan dari H3 yang ini dikali dengan yang ini ya, karena dia ke bawah, kali dengan H5. H3 dikali H5 ini yang loop pad-nya ya. Nah, loop pad. Kemudian setelah kita dapat loop pad, kita mencari determinannya. Nah, determinannya itu adalah si delta tadi. Dapatnya atau rumusnya sendiri, nah si determinan ada rumusnya sendiri, adalah 1 dikurangi dengan loop pad. Nah, di sini ada berapa determinannya? Ada 2 ya, karena forward pad-nya kan ada 1 sama 2. Nah, yang pertama untuk determinan pertama itu adalah 1 dikurangi dengan L1 atau yang si loop pad yang ini. Berarti 1 dikurangi dengan H3 dikali dengan H5. Kemudian yang determinan yang kedua itu adalah 1 dikurangi dengan 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada loop pad-nya. Berarti loop pad-nya adalah seperti ini. Ya. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ke aturan Mason yang tadi. Nah, aturan Mason-nya adalah output CS dibagi dengan RS sama dengan G1 dikali dengan delta 1 ditambah dengan G2 dikali dengan delta 2 dibagi dengan determinan. Maka kita dapat tadi ya, G1-nya itu yang H1, kemudian G2-nya adalah H2 dikali H3 dikali H4. Sedangkan untuk loop pad-nya tadi, H3 dikali H5, dan kita punya delta 1, delta 2, sama delta nih. Tinggal kita masukin semua. G-nya atau G1, ambil dari sini. H1 dikali dengan delta 1-nya, yang ini. 1 dikurangi H3 dikali H5. Ditambah dengan G2. G2-nya itu adalah yang H2 dikali H3 dikali H4, dikali dengan delta 2. Nah, di sini kan dapat dari 1 dikurang 0 ya, atau 1. Nah, ini bisa ditulis dari 1 nih. Dibagi dengan delta. Deltanya itu adalah yang ini, atau determinannya. 1 dikurangi H3 dikali H5. Sehingga inilah penyederhanaan menggunakan aturan Mason tadi dari blok diagram yang ini ya. Jadi yang kita pakai, kalau pakai aturan Mason nanti adalah yang bawah yang ini. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan si aturan Mason ya. Oke, sampai sini ada yang tanya? Masih monitor ya semua? Baik. Sambil menunggu. Terakhir, sekarang kita masuk ke pengujian kestabilan. Jadi dari blok diagram, dari transfer function-nya itu harus kita uji stabil atau tidaknya ya. Jadi kestabilan suatu sistem itu bisa ditentukan oleh bagaimana responnya terhadap masukan ataupun gangguan. Nah, sistem yang stabil itu yang gimana? Ya, stabil berarti dia adalah tetap dalam keadaan diam bila tidak diberikan rangsangan atau inputan ya. Ataupun diberikan sumber luar dan dia akan kembali diam lagi
kalau si rangsangannya, baik dari inputan ataupun gangguannya itu dihilangkan. Nah, kalau dia, ibaratnya kalau sistem itu kalau diberikan inputan atau nggak diberikan inputan. Kalau misalkan nggak diberikan inputan, dia diam. Kemudian kalau diberikan masukan ataupun gangguan, setelah dihilangkan masukan atau gangguannya itu dia tetap diam ya. Nah, itu yang disebut stabil. Nah, di sini definisi sistem yang stabil itu adalah jika tanggapan denyutnya mendekati 0 ketika waktu yang tak terhingga. Nah, bisa didasarkan atas tanggapan sistem terhadap masukan yang terbatas, yaitu masukannya yang besarnya lebih kecil dari suatu harga berhingga untuk sepanjang waktu nantinya. Nah, sistem yang stabil jika setiap masukannya terbatas menghasilkan keluaran yang terbatas juga. Jadi akan sesuai nih, kalau diberikan masukan yang ada batasnya, ya keluarannya juga akan ada batasnya. Nah, untuk mengujinya itu menggunakan kestabilan Routh-Hurwitz ya, kalau nama lengkapnya, atau biasa disebut kestabilan Routh saja. Ada syaratnya untuk mendapatkan kestabilan Routh sendiri, itu adalah untuk menentukan tadi kestabilan sistem bisa diterapkan ke sebuah persamaan orde ke N dari bentuk yang seperti ini. Bentuknya adalah A0 S pangkat N ditambah dengan A1 S pangkat N-1 ditambah A2 S pangkat N-2 ditambah dengan A3 S N pangkat N-3 sampai dengan A N-1 dikali dengan S ditambah dengan A ke N sama dengan 0. Ya, itu tadi ya, ketika semua masukannya dihilangkan ataupun ditambahkan, kalau nggak ada ditambahkan dia akan tetap diam. Nah, untuk transfer function-nya, bagaimana cara mencari kestabilan Routh-Hurwitz, itu kita pakai ini. CS per RS atau output dibagi dengan input sama dengan GS dibagi dengan 1 ditambah GS dikali HS. Ini kalau misalkan tadi feedback-nya itu adalah negatif ya. Yang atas sebagai numerator, yang di bawah itu adalah sebagai denominator. Nah, ini kalau misalkan si closed loop tapi dia negatif feedback. Nah, ini negatif feedback ya. Kita pakai ini. Caranya untuk mencari kestabilan Routh sendiri, itu nanti harus kita susun ke bentuk ada baris ya, dan juga lariknya. Kemudian si baris-baris itu harus teman-teman hitung nilainya. Barisnya itu adalah yang ini. Nah, dari tadi yang persamaan yang di A tadi ya, harus teman-teman susun menjadi baris-baris seperti ini untuk mengikuti aturan kestabilan Routh ya. Di sini adalah S pangkat N, kemudian yang ke bawah itu berarti selanjutnya S pangkat N-1, S pangkat N-2, S pangkat N-3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada, ini sudah ketentuan ya, jadi harus mengikuti ketentuan berikut. Ini ada A0, kemudian ke bawah A1, baru A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Kemudian yang di bagian bawah, B dan juga C, itu adalah yang teman-teman harus hitung atau teman-teman harus cari. Kalau yang bagian atas, bagian A, itu adalah teman-teman dapatkan dari karakteristik equation ya. Nah, karakteristik equation-nya nanti kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang di bawah itu tinggal dihitung, calculated by the following equation ya. Jadi, untuk mencari B1, rumusnya yang ini. A1 dikali A2 dikurangi dengan A0 dikali dengan A3. Baru dibagi dengan A1. Kalau B2, A1 dikali A4 dikurangi A0 dikali A5 dibagi dengan A1. B3 juga seperti itu, A1 dikali A6 dikurangi dengan A0 dikali A7 dibagi dengan A1. Kalau yang C1 berarti A3 dikali B1 dikurangi A1 dikali B2 dibagi dengan B1 dan seterusnya. Ini teman-teman harus hitung untuk mendapatkan nilainya, apakah nanti dia stabil atau tidak. Nah, bagaimana sistem yang disebut stabil itu?
Nah, kalau sistem itu akan disebut stabil atau menjadi stabil, itu adalah jika semua akar persamaan ini karakteristiknya itu memiliki bagian real negatif, ya. Jadi semua elemen pada kolom pertama itu memiliki tanda yang sama dan tidak ada yang bernilai 0 ya. Jadi di bagian kolom yang pertama ini nanti hasilnya apakah tandanya itu sama dan tidak ada yang bernilai 0. Nah, kalau tandanya sama dan tidak bernilai 0, ya ini ya, maka nanti sistem itu adalah sistem yang stabil. Gitu. Oke, contohnya kita lihat. Nah, di sini ada blok diagram suatu sistem tertutup ya. Find the characteristic equation and the range for K to have a stable system ya. Jadi teman-teman harus mencari kira-kira berapa range dari K-nya agar sistem itu stabil. Nah, tadi syarat sistem itu stabil ketika di bagian kolom yang pertama itu memiliki tanda yang sama dan tidak ada nilai yang 0. Gimana caranya? Oke, kita lihat di sini ada inputnya. Input. Kemudian ada outputnya ya, CS. Tengahnya itu adalah fungsi transfernya. Nah, karena di sini adalah feedback, kemudian di sini tandanya adalah negatif, feedback, maka kita pakai kasus yang ketiga tadi ya. Kasus yang ketiga berarti G ya, yang tadi G per 1 ditambah G dikali H ya. Ini S, ini S, ini S. Nah, ini kan G-nya nih. H-nya nih di sini nih, nggak ada. Berarti tinggal kita masukkan. Ke sini, yang atas berarti K atau bagian G-nya ya. K per S dikali dengan 2S plus 1 dikali dengan 0,5S plus 1. Dibagi dengan 1 ditambah karena dia negatif feedback, dikali dengan G-nya sama, baru dikali dengan H-nya. H-nya 1. Nah, ini kita selesaikan dengan cara yang sama tadi. Satunya kita samakan ke penyebutnya ya. S dikali dengan 2S plus 1 dikali 0,5S plus 1. Nanti hasilnya adalah yang ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa kalikan nih. S dikali 2S berarti 2S kuadrat. Kemudian dikali dengan 0,5S dikali S berarti 0,5 S kuadrat ditambahkan menjadi 2,5 S kuadrat. Kemudian S dikali S berarti S pangkat 3. Kemudian seterusnya ini dikalikan semua, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk fungsi transfernya. Nah, yang dimaksud sebagai karakteristik equation itu adalah di bagian penyebutnya ya, yang bawah. Si bagian CE-nya. CE-nya adalah S pangkat 3 ditambah 2,5 S kuadrat ditambah S ditambah K. Itu sama dengan 0 kalau kita mau stabil ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat CE-nya atau karakteristik equation ini, teman-teman harus memasukkan ke tadi, ke rumus yang root table ya. Nah, sini kita masukkan di sini nih. SN, kemudian SN-1, SN-2, dan seterusnya. Kemudian ini A0, A2, A4, A6. Ini rumus yang tadi ya. Dan di sini adalah teman-teman tuliskan dulu. Persamaannya tadi itu adalah, sebentar. Ini CE-nya tadi adalah S pangkat 3 ditambah dengan 2,5 S kuadrat ditambah dengan S ditambah dengan K. Oke, berarti yang ini apa nih? Yang ini kan A0 nih. Ini A1, ini A2, ini A3. Berarti di sini tinggal kita masukin, diganti di sini. Ini A0, berarti yang ini kan
1 ya, berarti di sini. Kemudian A1-nya berapa? A1-nya adalah 2,5. Kita masukin di sini. Kemudian A2 yang ini, kita masukkan di sini. A2 kan yang ini, berarti 1. Kemudian A3-nya itu adalah yang K. Kemudian ini berarti karena dia pangkat 3 ya, atau N-nya 3, maka S pangkat 3, S pangkat 2-nya di sini, S pangkat 1 sama S pangkat 0. Nah, bagian yang bawah ini yang teman-teman harus hitung, B1 sama C1-nya. B1 dihitung dari persamaan yang tadi, A1 dikali A2 dikurangi dengan